Bentar. Sudah terbaca, nak? Sudah, Sudah. sudah, Prof. Aduh, maaf ya saya apa namanya sakit banget. Oke, sekarang kita bicarakan meatborne disease ya, peranan daging. Yang pertama adalah pembawa penyakit dan tempat berkembangnya suatu mikroorganisme dan tempat berkembangnya maka daging bisa diasumsikan bisa membawa penyakit. Permasalahannya ada satu pertanyaan begini. Suatu saat kamu beli daging, kemudian daging itu tercemar oleh suatu bakteri tertentu, ya, dan bakterinya berkembang biak di daging itu. Kemudian daging itu dimakan orang. Apakah ini zoonosis apa enggak ya? Silakan dijawab. Jadi ada daging terkontaminir kemudian dimakan. Apakah ini zoonosis apa enggak? Pertanyaannya itu. Dan orangnya sakit. Silakan. Saya kepingin tahu. Siapa yang bisa jawab? Entar tak ceknya ini. Eka Rizky Abelia. Silakan jawab, nak. Ji, Prof. Ya. Gimana jawabnya, Eka? Mohon maaf, Prof. Tadi bagaimana nih pertanyaannya memastikan Ada lagi? daging di pasar. Ngerti ya? Ji, Ji, Kemudian tercemar suatu bakteri, bisa bakteri Brucella, bisa bakteri Clostridium, bisa bakteri, kemudian dimakan manusia. Ji. Kemudian manusianya sakit. Apakah konsep ini itu disebut penyakit zoonosis apa enggak? Kalau menurut saya, iya, Prof. Karena itu kan em, berasal dari salah satu bagian dari tubuh hewan. Dan nanti masuk ke manusia dan bisa menyebabkan penyakit. Dan itu sesuai dengan pengertian zoonosis itu sendiri, Prof. Oke. Salsa, coba salsa. 046, saya pengen tahu supaya nanti kamu pengertiannya saya perbaiki nih. Salsa, Ya, Prof. jawabannya zoonosis apa non zoonosis? Kalau menurut saya juga zoonosis, Prof, karena kan dari daging atau organ tersebut itu menimbulkan penyakit ke manusia nantinya. Seperti itu, Prof. Oke, sekarang yang ketiga. Prayudo Erlangga. Menurut saya, bila mana orang itu hanya mengonsumsi olahan daging tersebut, bisa dikatakan sebagai penyakit zoonosis, Prof. Oke ya. Oke, bagus bagus. Jawabannya bagus ya. Sekarang kamu saya tanya penyakit lain. Ini penyakit lain ya. Suatu saat ada seminar di Jakarta. Dikatakan bahwa COVID-19 itu dapat ditularkan penyakit lain ya. Dapat ditularkan lewat kucing dan anjing. Ngerti ya? Padahal kucing dan anjing tidak pernah sakit COVID-19. Ternyata permasalahan yang muncul, virus COVID-19 itu nempel di bulunya kucing dan anjing dan langsung terhirup oleh ownernya manusia. Sehingga manusianya menderita penyakit COVID-19 yang menghirup virus dari bulu kucing atau anjing. Permasalahan yang muncul, kalau kayak begini, ini zoonosis apa bukan? Tadita. Tadita jangan pura-pura tidak jawab. Ayo, Tadita. Iya, dokter. Apa? Zoonosis apa bukan? I.
Kalau virusnya berasal dari hewan, mungkin itu bisa dikatakan zoonosis. Tapi kalau penularannya lewat bulu itu kan tidak, penularannya tidak langsung, jadi bisa dibilang itu tidak zoonosis. Ini jawaban yang paling betul ya. Sekarang semua boleh ngetik namanya vomitis. Pakai F ya, vomitis. Coba diketik. Sudah ketemu vomitis? Vania Sulistyo Bekti apa? Vomitis itu nak? Vania masih belum jawab. Mauli Dwi. Mauli. Ya, Prof. Ya. Meningitis sendiri itu merupakan benda mati yang dapat membawa dan menyebarkan penyakit dan agen infeksi, Dok. Prof. Jadi daging yang tergeletak di pasar, yang tercemar atau terkontaminasi suatu bakteri dan menyebabkan sakit, yang kayak begini ini namanya vomitis. Ngerti ya? Atau kucing atau anjing bulunya terpapar, terpapar ya, terekspos oleh virus, kemudian virusnya terhirup. Ini namanya vomitis. Begitu definisinya ini sebagai vomitis, maka tidak boleh disebut peristiwa itu sebagai zoonosis. Ngerti nak ya? Jadi yang zoonosis itu apa? Daging sebelum dia disembelih sudah secara sistemik mengandung penyakit. Ngerti nak? Atau di jeroannya secara sistemik mengandung penyakit, dan ini pada waktu dibuka disembelih menular pada manusia. Ini yang namanya zoonosis. Tapi kalau dagingnya itu terkontaminir di luar, di pasar, kemudian terkontaminir karena daging itu ada proteinnya, kemudian bakterinya tumbuh, maka yang kayak begini ini namanya vomitis. Vomitis tidak boleh didefinisikan sebagai zoonosis. Ada pertanyaan, nak? Alia Naira Hadi ngerti, nak? Ngerti, Prof. Oke ya. Natasha ngerti, nak? Natasha ya. Natasha Rizky Safira Arakas. Wih, namanya panjang sekali ini ya. Paham, Prof. Oke ya. Sekarang saya lanjutkan, oke. Jadi dari cara ini berdasarkan ini sifatnya, kemudian ada dua. Yang pertama, daging itu nanti bisa menyebabkan intoksikasi, keracunan. Apa yang dibawa oleh daging bukan terkontaminir loh ya, dibawa ya. Itu adalah bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Clostridium botulinum. Dan di samping meracuni, maka daging juga bisa menginfeksi manusia. Karena secara sistemik dia mengandung beberapa. Contohnya Salmonellosis bisa, Clostridium perfringens bisa, Bacillus cereus. Nah, ini macam-macam bakteri yang dikandung oleh daging pada waktu dia masih hidup mengandung itu dan bisa menyebabkan sakit ya. Bukan terkontaminir. Kalau istilahnya terkontaminir itu beda konsepsinya ya. Begitu ada pertanyaan langsung di apa namanya disebutkan ya. Saya bertanya Prof gitu ya, nak ya. Oke. Botulinum ini nama-nama lainnya ya. Lamzigsti liber Linnernex ya. Western Duck Sickness ini adalah sifatnya neurotoksin. Menyerang saraf ya. Hidup di tanah batang sapropitik. Apa ini sapropitik? Coba diterangkan apa sapropitik.
Ini saya tanya siapa enaknya ini. Tanya dulu. Mohon izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Untuk saprofitik sendiri, setahu saya itu adalah organisme hidup yang memperoleh nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Betul ya. Saprofitik itu dia tidak merugikan karena dia apa namanya memanfaatkan zat-zat unsur hara dari barang yang sudah mati. Ada yang ada di tanah, ada yang busuk ini saprofitik ya. Oke, bagus. Oke. Ya, oke, bagus, sudah ngerti. Lanjut ya. Ini ada kata-kata 8 serotype yang berbeda dari botulismus ya. Nih, paralisa otot sifatnya termolabil. Termolabil tuh dia bisa diinaktifkan dengan panas. Nah, permasalahan yang muncul sekarang ada istilah ini. Apa bedanya serotype, biotype, sama strain? Ini kita bicara misalkan kita bicara Clostridium botulinum. Itu ada 8 serotype. Suatu saat kita bicarakan Staphylococcus. Ada berapa puluh strain. Kemudian kita bicara tentang Salmonella. Ada biotype. Apa bedanya serotype, biotype, sama strain? Silakan nak. Siapa yang bisa jawab? Alia, coba Alia. Izin menjawab, Prof. Kalau Ya, serotype itu dia dibedakan berdasarkan antigennya atau reaksi imunnya. Kalau biotype itu seperti namanya dia bio, jadi dari sifat biologis atau biokimianya. Lalu kalau strain sendiri itu variasi genetik dalam satu spesies. ya itu betul ya. Jadi apa sih bedanya? Ah, persamaannya dulu. Persamaannya serotype, biotype, strain. Persamaannya adalah ini sedang membicarakan tentang subspesies. Jadi serotype itu membicarakan subspesies, biotype membicarakan subspesies, strain juga membicarakan subspesies ya. Jadi sama-sama membicarakan subspesies. Terus beda konsepnya apa? Beda konsepnya adalah kalau serotype, serotype itu adalah subspesies based on serological test yang didasarkan atas tes serologis. Itu namanya serotype. Kalau biotype itu apa? Biotype itu adalah subspesies based on biological characterized properties. Sifat-sifat biologis dan punya kekhasan biologis. Flagelanya, pilinya, bentuknya, dia menghasilkan apa secara biologis. Itu namanya biotype. Kalau strain, strain itu adalah subspecies in general ya. Jadi kalau kita kebingungan ini sudah membicarakan subspesies berdasarkan apa ya ini ya? Kalau tidak tahu disebut aja strain. Nah, karena itu adalah umum. Seperti kamu misalnya membicarakan tentang Staphylococcus aureus, membicarakan subspesiesnya MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ini bingung ini cara membedakannya apa? Kalau bingung disebut aja strain MRSA. Ada pertanyaan? Paham nggak ya? Oke. Ini tanda keracunannya 12 sampai 36 jam setelah mengkonsumsi ya. Gangguan perut, mual, muntah, ini sampai paralisis. Pemicunya wabah ya. Ini adanya spora, spora dapat berkembang biak, lingkungan mendukung, inaktivasi toksin ya, meskipun toksinnya itu adalah termolabil tapi tidak sempurna. Kemudian toksin tersebut yang belum aktif, tidak apa undercooked, termakan kita, maka kita bisa kena ya. Ini pencegahan wabah, maka proses pemanasan harus cukup. Jadi kalau pemanasan cukup itu namanya proper cook. Kalau pemanasan yang kurang itu namanya undercook. Nah,
Kemudian tahu ada kaleng ya, kaleng yang metuntung ya. Melentung itu berarti ada gas yang dihasilkan ya. Nah, gas yang dihasilkan membuat kaleng melentung. Nah, biasanya kalau dibuka ada kehitam-hitaman, ada H2S-nya, baunya busuk khas. Oke. Nah, ini untuk pengetahuan umum saja ya, pengetahuan umum saja. Kalau kamu suatu saat ditanya, ini berkaitan dengan ada gas tadi ya, gas yang membusuk pada kaleng daging ya. Suatu saat kamu ditanya sama orang, apa beda baunya BAB-nya orang Afrika, ya, orang Nigeria, sama BAB-nya orang Belanda? Coba diterangkan, bau BAB. Ini berkenaan dengan kaleng yang membengkak. Nggak tahu ya. Saya jawab, tapi ini rahasia loh ya. Nggak boleh kamu omongan ke apa namanya di luar FKH ya. Ini rahasia. Ya, bau BAB-nya orang Afrika dan orang Belanda itu bedanya pada baunya. Kalau BAB-nya orang Afrika itu tidak bau ya. Orang Afrika, terutama orang-orang yang suku-suku yang berada di Sahara ya, seperti Nigeria sebelah utara itu tidak bau itu BAB-nya ya. Dan mereka BAB di padang-padang rumput, kalau keinjak tidak bau. Beda dengan orang Belanda atau orang European countries. Itu kalau BAB-nya sangat bau. Kenapa? Makanannya banyak mengandung protein. Sama dengan kaleng tadi. Kalau kaleng kamu buka bau sekali karena banyak protein. Kalau tidak ada proteinnya tidak bau ya. Karena protein terdegradasi. Nah, itu menghasilkan senyawa tertentu ya. Nah, zatnya ini yang kehitam-hitaman. Ini yang menyebabkan bau sekali ya. Degradasi dari protein. Kenapa? Karena orang-orang Afrika tidak bau, itu makanannya adalah makanan-makanan serat-serat kasar ya. Yang dimana kandungan proteinnya ada tapi sangat-sangat sedikit. Oke, ini Staphylococcus aureus. Ini keracunan ya. Staphylococcus aureus itu khas dia. Dia itu adalah patogenik bakteria. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau suatu saat kamu ditanya tentang Escherichia coli, misalkan, itu patogen apa non patogen? Coba, saya pengen tahu jawabannya apa. E. coli patogen apa non patogen? Menurut saya, Ya, izin agak menjawab, banter nak. ya, izin menjawab, Prof. Iya. Menurut saya, eh, kalau Escherichia coli itu dia flora normal, jadi dia itu bisa patogen atau non patogen. Jadi ketika apa ya, dia itu sebenarnya flora normal yang ada di usus besar kan. Nah, tapi kalau semisal imun tubuh itu sedang rendah, maka dia itu bisa berubah menjadi patogen. Seperti itu. Hmm. Jadi sekarang saya tapi tak betulkan apa apa nak ya. Gitu. Nah, jadi yang disebut Escherichia coli itu adalah non patogenik bakteria. Dia sebagai indikator cemaran lingkungan. Loh, ada Prof. E. coli yang patogen ada, tapi tidak boleh disebut spesiesnya, tetapi disebut strainnya, disebut subspesiesnya. Contohnya apa? Etek, ehek, epek, stek. Nah, itu E. coli patogen itu. Kenapa? Yang disebut strainnya. Karena dia punya faktor virulen. Jadi patogen tidaknya suatu bakteri meskipun banyak, tapi kalau semuanya yang ada itu tidak mempunyai faktor virulensi, maka itu adalah bakteri yang non patogen. Contohnya E. coli. Jadi begitu E. coli punya virulen, nah dia patogen. Seperti etek, patogen dia, punya faktor virulen.
Beda dengan Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus nempel di ini, nempel di kulit kamu ya. Jadi kamu kalau swab tangan, kamu kultur di MSA, dia akan tumbuh Staphylococcus aureus. Permasalahannya, Staphylococcus aureus secara spesies itu patogen apa non patogen? Coba saya dibantu nak. Ayo, Staphylococcus aureus. Coba Adelia, Patogen, Prof. kenapa kok patogen? Kan dia normal di kulit. Uh, uh, karena menyebabkan infeksi. Bukan dia flora normal di kulit. Natasha, Staphylococcus aureus. Natasha, Rizky Safira Arakas. Nggak jawab. Oke, Natasha silakan Natasha. Fania Sulistyo Bekti. Iya, Prof. Ya, patogen apa tidak? Patogen. Kenapa kok patogen? Eh, Jawab. itu punya Kenapa nak? karena punya faktor virulensi. Iya betul. Karena Staphylococcus punya faktor virulen. Apa virulennya? Koagulase dia punya. Protein A dia punya. Nempel di sini. Dia sudah punya faktor virulen. Makanya Staphylococcus aureus langsung secara spesies disebut patogenik bakteria. Loh, tapi kok normal? Iya normal. Karena faktor virulennya tidak terekspresi menjadi protein. Dia terhambat oleh adanya garam pada kulit kamu, kulit manusia, kulit hewan, adanya kandungan garam. Nah, garam inilah yang menghambat pengeluaran faktor virulen. Begitu kamu garuk terus ya, suatu saat produksi garamnya berhenti. Nah, saat itulah Staphylococcus aureus mengeluarkan faktor virulennya. Terjadi inisiasi kolonisasi pada kulit kamu, terjadi abses. It's okay? Jadi setiap Staphylococcus aureus itu pasti patogen. Beda dengan E. coli. Kalau E. coli itu begitu disebut spesiesnya, dia non patogenik. Tapi begitu disebut strainnya yang ada faktor virulennya, dia adalah patogenik bakteria. It's okay? Paham nak ya? Paham, Prof. Ini cepet-cepetan ya, saya ini mulai apa namanya agak ini batuknya mulai batuk lagi. Nah ini kondisi terjadinya wabah, oke. Nah, enterotoksin termakan ya, pencegahan ini ya, oke. Nah, salmonellosis. Ini kalau salmonellosis itu termakannya bakteri hidup. Karena dia mengandung endotoksin. Beda ya. Nih. Oke, kondisi. Oke, pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Dihilangkan kontaminasinya, dimatikan bakterinya, kemudian pertumbuhan bakterinya dihambat. Oke. Ini brucellosis. Infertility. Ini saya ada pertanyaan. Apa bedanya infertility sama sterility? Coba nak, apa bedanya nak? Sterility sama infertility. Izin menjawab, Prof. Ya sila. Setahu saya kalau infertil itu karena
bisa karena penyakit. Tapi kalau steril itu misalnya kalau dari lahir gitu, atau karena di misalnya kalau di kucing memang di steril. Jadi memang udah tidak berfungsi karena bukan karena Oke, penyakit. betul ya. Jadi sterility itu adalah ketidakmampuan organ reproduksi untuk menghasilkan offspring. Nah, ketidakmampuan itu karena penyakit, karena buatan, ketidakmampuan. Dia sudah tidak mampu. Beda dengan infertility. Infertility adalah penurunan ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuannya menurun. Biasanya dia bisa menghasilkan anak banyak, tiba-tiba anaknya dalam 2 tahun baru melahirkan lagi. Ya, itu namanya infertil. Infertil. Tapi dia masih masih bisa ya. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali, namanya sterility. Oke, nak ya, bisa ya, ngerti nak ya? Oke, penularan. Oke, gampang nih. Hmm. Ini penularannya brucellosis ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata brucellosis. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, brucellosis. Suatu saat brucellosis itu menyebabkan atau dikategorikan sebagai zoonosis prioritas. Zoonosis prioritas. Pada suatu saat yang lain, brucellosis disebut non-zoonosis prioritas. Kenapa ya? Silakan dijawab, nak. Ini siapa yang bisa jawab? Sebentar, tak ceknya ini. Mauli Dewi. Kenapa suatu saat zoonosis prioritas itu ditempelkan pada brucellosis dan suatu saat yang lain non zoonosis prioritas. Suatu saat zoonosis prioritas. Kenapa ya? Mauli Dewi. Nggak bisa. Adelia Sutio Rabbani. Nggak bisa jawab. Aura Naila. Nggak bisa. Lola Hana Pertiwi. Nggak bisa. Saskia. Nggak bisa. Rizky Amalia. Oh, ini ada putranya Bu Risma ini. Risma Putri Anastasia. Silakan dijawab, nak. Risma. Ya, Prof. Maaf, Prof. Nggak tahu. Halo, kenapa, nak? Kurang tahu, Prof. Nah, Maaf. ya, jawabannya memang kurang tahu ya. Oke, kita lanjutkan aja berarti ya. Kamu pengen tahu nggak, Risma? Mau, Prof. Nggak kepengen tahu nggak? Kalau mau tuh bisa tidak kepengen tapi mau. Tapi kalau kepengen tahu itu pasti maunya. Pengen tahu nggak, Risma? Yes, Prof. Pengen tahu. Nah, kepengennya kepengen sedikit apa kepengen bingit? Kepengen bingit ya. Kalau pengen bingit saya jawab. Yes. Jadi suatu saat brucellosis ini dikatakan non priority for zoonosis disease ya. Dikatakan non priority. Kenapa? Karena pada manusia hanya sifatnya demam irreguler, demam intermittent. Nah, yang kayak begini ini brucellosis non priority zoonosis. Ngerti ya? Karena menyebabkan gejala yang tidak parah pada manusia. Tapi begitu menyebabkan gejala yang parah, maka dia disebut zoonosis priority. Beda agennya. Kalau agennya itu Brucella abortus,
dia itu menyebabkan abortus pada hewan, sapi, tapi pada manusia hanya demam irreguler. Yang kayak begini namanya non-priority zoonosis. Tapi kalau Brucella melithensis yang disebarkan oleh kambing, ini yang berbahaya. Pada manusia menyebabkan meningitis dan gejala gangguan saraf. Begitu ada kata-kata gangguan saraf, berarti dia itu parah. Parah berarti dia masuk prioritas zoonosis. Jadi zoonosis prioritas itu terdiri dari 2 kriteria. Rabies masuk kriteria zoonosis prioritas. Karena apa? 2 kriteria. Kriteria pertama adalah menyebabkan kematian pada manusia. Rabies mati manusia, maka dia masuk zoonosis prioritas. Dan yang kedua adalah gejalanya parah, severe impact. Dampak yang parah pada manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah salah satunya gejala saraf. Ini disebut dampak yang parah. Brucella melithensis pada manusia meningitis dan gejala saraf. Ini yang namanya Brucella, tetapi dia termasuk zoonosis prioritas. Oke, ini depresi mental. Ini bukan karena Brucella abortus, tapi ini karena Brucella melithensis. Kalau sudah depresi mental, yang ini termasuk zoonosis prioritas. Ya, oke. Tapi yang ini demam irreguler, demam intermiten, ini karena Brucella abortus. Ini yang termasuk non priority of zoonosis. Karena Brucella abortus. Ada pertanyaan, Nak? Nggak ada ya? Oke, ini cepet-cepetan saya ini ya. Ini oke. Sumber infeksi ya, cairan abortus ini berarti kalau sudah cairan abortus ini berarti Brucella abortus ya. Oke, ini cepat ini. Judgment-nya afkir sebagian yang terkena tadi ya. Bakterinya tidak bisa ditularkan lewat daging ya, karena dia sangat peka terhadap adanya asam laktat. Nah, sekarang Clostridium yang exotoksin ini ya. Oke, ini red water disease. Judgment-nya karkas afkir total. Ini Blackwater, Clostridium chovei ya. Judgment-nya dilarang dipotong. Karkas afkir total. Jadi kalau sudah terserang Clostridium itu kebanyakan afkir total ya. Nah, ini Clostridium tetani, hati-hati ya. Sekarang tuberkulosis. Untuk tuberkulosis itu biasanya dilihat judgment-nya ya, dilihat daerahnya. Kalau yang di paru-paru, ini kan di afkir ya, di afkir yang terkena di afkir. Jadi kalau paru-parunya ada tuberkelnya, di afkir paru-parunya di afkir total paru-paru. Ya. Tetapi kalau ini beda. Tetapi kalau sudah milier itu ada tuberkel kecil-kecil di ginjal. Sudah ginjal, maka kalau begitu ada ginjal atau tuberkel kecil milier, maka di afkirnya bukan hanya ginjalnya, afkir total. Di Inggris TBC milier terjadi ya, bukan hanya tuberkel tapi milier kecil-kecil. Kalau sudah kecil-kecil milier, ini berarti afkir total. Biasanya milier itu tidak di paru ya, tetapi di ginjal. Oke. Demikian saudara. Hari ini 26 slide ya. Sudah saya jelaskan secara rinci. Ini nanti saya share ke ketua kelasnya ya.
Ketua kelasnya WA-nya yang nomor 35 itu tadi ya, terakhir 35 ya. Prof. Oke, nanti di-share untuk kelas A dan kelas B ya. Demikian, nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Saya harus istirahat karena ini apa? Sudah mulai gatel-gatel terus ya. Saya Mohon akhiri. maaf, Prof, untuk absensinya. Untuk Absensinya absensinya gimana bagaimana, ya? Prof? Absensinya besok kamu ke VPH nak ya, bawa apa nak? Ini biasanya absensinya pakai apa nak ya? Untuk saat ini masih pakai QR, Prof. Pakai QR. Ini gimana caranya QR-nya? Saya nggak ngerti ini. Mungkin bisa diabsenkan besok saja ya, Prof. Saya ke VPH menemui Prof. Oke. Besok aja diabsenkan nak ya. Ah, Baik, Prof. Oke, saya tunggu besok ya. Baik, Prof. Saya tahu ruangan saya, sebelah ya, sendirian saya. Oke, saya tunggu ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Oke, Terima kasih. ya.